Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Samanta dengan NPM 2340202008. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video simulasi kita, yang dimana untuk video kali ini yaitu berjudul simulasi penyortir ukuran barang secara otomatis menggunakan software FX Planner. Nah, untuk simulasinya sendiri itu kita akan memilih segmen F5 Forward Reverse Rotation Control di sini. Ini saya kasih close dulu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembagian perakitan diagram laddernya, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu terkait dengan input dan outputnya, lalu sistem dan cara kerja dari sistemnya seperti apa, lalu masuk ke dalam perakitan diagram laddernya. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu input dan outputnya. Di sini seperti yang diketahui sebelumnya, input itu ialah X dan output itu ialah Y. Nah, untuk inputannya di sini dapat kita lihat ada X0, X1 dan X2, upper, middle, lower, yang artinya untuk upper itu ialah pembacaan sensor untuk barang yang berukuran besar. Sementara X1 itu untuk pembacaan barang kotak box yang berukuran sedang. Lalu ada X2 untuk lower, itu sensor pembacaan untuk kotak box yang berukuran kecil. Lalu ada X3 di sini detect part, bagian pendeteksi barangnya. Lalu ada X7, di sini ada X4, X5, dan X6, dan ada X7, lalu ada X10, X11, dan X12, yang dimana untuk X4 itu starting pointnya, lalu X5 itu part on table, dan X6 itu pengoperasian robotnya ketika berhasil. Lalu ada X7 bagian barangnya akan jatuh. Lalu ada X10, ini dari sensor yang di sini, X11 sensor di sini, dan X12 sensor di sini. Untuk outputnya sendiri di sini ada Y0 supply command yang akan mengirimkan kotak box keluar. Lalu ada Y1 conveyor forward, yang dimana ketika aktif maka conveyor akan berputar secara forward ke kanan. Lalu ada Y2 conveyor forward lagi yang akan meneruskan boxnya untuk jatuh ke bawah sini. Lalu ada Y3 passernya ini, yang dimana sebelum boxnya itu dilanjutkan ke sini akan terlebih dahulu didorong oleh passer ini. Lalu ada Y4 starting unload command. Lalu ada ini Y5 forward dan reverse, yang artinya ketika forward itu aktif maka conveyor juga akan berputar secara forward untuk mengirimkan barang ke bagian L large. Sementara ketika barangnya itu berukuran kecil maka Y6 nya akan aktif dan mengirimkan barang ke bagian kotak box S ini. Baiklah, mungkin kita langsung saja masuk ke dalam bagian penyusunan diagram laddernya. Langsung saja di sini untuk pertama-tama di sini terdapat inputan dari ini, kita akan itu edit ladder, yaitu X20 untuk inputannya. Lalu ada outputan yaitu beralamat Y0, kemudian ada lagi inputan dari output digital M16. Lalu ada lagi inputan X25 yang dimana akan berfungsi sebagai sistem dari latching-nya. Oleh karena itu kita jadikan paralel. Nah, lanjut lagi yaitu inputan dengan alamat X00, kemudian X1, lalu X2. Untuk outputannya itu sendiri ialah reset dari M0. Untuk alamatnya bisa dilihat reset M0. Oke, kita ubah dulu kontaknya karena dia maka digunakannya output juga. Ini ya, RST artinya reset dan alamatnya M0. Kemudian kita lanjut lagi di sini, kita berikan alamat yang sama yaitu X00, lalu S1, lalu S2,
untuk mengaktifkan output dari set M0 nya simbolnya seperti itu. Kemudian kita berikan lagi alamat yang sama, akan tetapi yang berubah di sini ialah ini harusnya tadi kontak normally close ya. Lanjut lagi kepada bagian bawahnya dengan alamat yang sama tapi dengan kontak yang berbeda, yaitu alamatnya sama X0, X1, X2, tetapi kontaknya itu kita ubah dulu di sini alamatnya jadi X1, lalu sini X2, enter. Lalu untuk outputnya di sini kita gunakan juga sama, yaitu set tapi dengan alamat yang berbeda, yaitu set M1. Nah, kita lanjutkan lagi kepada bagian selanjutnya, ada inputan dari switchnya X24. Lalu untuk outputnya di sini yaitu Y1. Kemudian ada inputan dari output M1 juga 0 ya. Lalu lagi ada inputan dengan alamat X3. Outputannya di sini yaitu M5 ya. M5. Lanjut lagi kita berikan sistem inputannya selanjutnya itu di sini M0. Lalu ada M2 ya, M2 yang dimana M2 ini berfungsi sebagai sistem latchingnya, sebagai penguncian ya. M2, lalu ada lagi inputan dari switchnya yang beralamat X24 ya, sama kayak tadi. Lalu di sini kita berikan pemutusnya dengan alamat M5. Jadi ketika M5 nya aktif, maka S2 nya tidak akan dapat mengirimkan logikanya. Lalu outputannya di sini dari Y itu Y2. Kita lanjut lagi, kita berikan di sini yaitu X2 Y2 M5. Ini simbol dari kontaknya M5. Lalu ada kontak normally close dari timer. Jadi ketika timernya sudah mencapai waktu yang ditentukan, maka dia akan memutuskan. Lalu untuk outputannya di sini yaitu Y3. Lalu kita berikan lagi sistem latching dari Y3 nya, kita hubungkan secara paralel. Lanjut lagi yaitu output inputan dari X5, kemudian ada X4 lagi, X4, lalu ada pemutus dengan alamat X6. Karena dia pemutus, maka kita jadikan dia di sini normally close. Lalu untuk outputannya di sini yaitu Y juga, akan tetapi dia Y4. Lanjut lagi kita berikan di sini yaitu alamat inputan yaitu dari outputan Y4 agar dia dapat berfungsi sebagai sistem latching pengunci. Kita berikan di sini garis paralelnya. Nah, seperti itu. Lanjut lagi. Di sini kita berikan yaitu alamat dari X7. Lalu ada M0, lalu ada T5 tapi itu berfungsi sebagai pemutus, T5, lalu ada
terus lagi yaitu dengan alamat Y6 kita jadikan normally close, enter. Untuk outputannya di sini yaitu Y5. Lanjut lagi yaitu sistem latching dari Y5 itu sendiri. Sini kita hubungkan secara paralel, kita berikan garis paralelnya. Lanjut lagi yaitu kita berikan inputan dari X12, kita pakai yang F ini, X12. Kemudian ada pemutus dari timer T5. Kemudian untuk outputannya di sini yaitu M10. Kemudian M10-nya kita jadikan sebagai sistem latching-nya di sini. M10 lalu kita hubungkan secara paralel. Nah, seperti itu. Di sini juga kita berikan dua output ya. Yang dimana kita berikan dulu. Jadi ketika salah satu ketika X12 nya aktif ini, maka dia akan mengaktifkan dua outputan. Jadi untuk outputan yang di sini selanjutnya yaitu timer T5 nya. Teruskan dulu ke 30 T5. Nah, seperti itu. Setelah itu kita lanjut lagi bikin di sini yaitu untuk inputan dari alamat X7. Kemudian ada lagi inputan X7 dan N2 nya dihubungkan secara seri. Lalu ada pemutus dari M6, lalu ada pemutus lagi dari Y5. Untuk outputannya di sini yaitu Y6. Kemudian ada sistem latching dari Y6 itu sendiri. Lalu kita hubungkan dulu secara paralel. Seperti ini. Lanjut lagi. Inputannya itu X11. Lalu ada pemutus lagi dari T6 juga. Kemudian untuk outputannya di sini ada dua ya. Dia ada M11 yang dimana akan juga diberikan. Ini saya berikan dulu sistem latching dari M11 nya. Inputkan M11 itu sebagai latching, sistem latching. Kita hubungkan secara paralel. Nah, lalu di sini juga kita berikan lagi secara paralel agar dapat mengaktifkan kedua output secara bersamaan, yaitu sini dengan alamat K30, alamat T6 K30. Lalu kita berikan di sini bagian terakhirnya yaitu lalu ada outputan dari RST untuk M0 baterai set. Lalu kemudian ada alamat yang sama dengan simbol kontak yang sama tapi alamat yang berbeda, yaitu X11. Lalu buangnya lagi yaitu X12. Outputannya di sini
yaitu reset untuk alamat M1. Lalu yang ketiganya itu adalah outputan untuk mereset dari alamat ya, untuk mereset alamat M2. Nah, lalu ada lagi kita berikan di sini yaitu outputan terakhir, yang dimana outputan terakhir ini akan dihubungkan dengan X4 tadi, yaitu dengan alamat M15 ya. Kita hubungkan dulu secara paralel di sini. Jadi X4 ini akan mengaktifkan dua output secara bersamaan. Ini ya. X11 nya juga, lalu X12 nya. Ya, seperti itu. Nah, seperti itu bentukan dari diagram laddernya. Mungkin kita langsung saja coba konversikan, convert, lalu langsung saja kita tekan online untuk write to PLC, lalu kita tunggu prosesnya. Nah, sudah, langsung saja kita coba untuk runningkan programnya. Terlebih dahulu kita aktifkan dulu switch satunya, yaitu 4 nya. Nah, yang dimana untuk cara kerjanya itu sendiri, ketika push button 1 ditekan, maka barang yang berukuran sedang akan langsung diantarkan kepada box M karena berukuran sedang. Lalu untuk yang selanjutnya itu, untuk box selanjutnya yaitu box yang berukuran kecil. Dulu reset dari T0 ini hanya ada T1 sampai T6 tadi, tapi T0 tidak ada. Tidak ada outputan dari T0. Ini dia, harusnya tadi disamakan. Langsung saja kita coba untuk runningkan kembali. Ini dia, kita aktifkan terlebih dahulu switch satunya X4, lalu dengan menekan tombol push button 1, maka Y0 akan mengirimkan barang, lalu akan berhenti pada conveyor X-Y2, lalu akan didorong menggunakan pusher Y3 yang akan diteruskan ke alamat box ini L karena dia berukuran besar. Lalu ketika kita tekan lagi push button 1, maka dia akan meneruskan boxnya dikarenakan berukuran sedang yang terbaca ukuran dari boxnya. Lalu ketika kita tekan lagi push button sekali lagi, maka box yang berukuran kecil akan turun dan berhenti, lalu didorong dengan Y3 dan diteruskan dengan conveyor yang berputar secara reverse, yang dimana akan dilanjutkan kepada box yang berukuran small, kecil. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.